Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Fehan Arif Adabi dengan NIM 190 1060 dengan absen 19, dan saya sendiri Nenden Rahmi Waidatul Husni dengan NIM 190 1664 absen 28. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang kebijakan dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi di sekolah dasar. Nah, pada materi kebijakan dan inovasi TIK di sekolah dasar ini, kami akan membahas konsep e-learning, pengembangan model pembelajaran melalui internet, dan contoh kebijakan dan inovasi TIK di sekolah dasar. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu oleh saya sendiri. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian e-learning. Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Jayakumar Sikoran pada tahun 2002 mendefinisikan e-learning adalah sembarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik seperti LAN, WAN, atau internet, dengan tujuan untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Sedangkan menurut Dong dalam Kamarga pada tahun 2002 mendefinisikan e-learning sebagai kegiatan belajar sinkron melalui perangkat elektronik komputer yang memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, dapat ditafsirkan e-learning adalah bentuk pendidikan kegiatan belajar mengajar jarak jauh yang dilakukan melalui media internet. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu perbedaan pembelajaran tradisional dan e-learning. Menurut Ko Yautung pada tahun 2000, beliau mengatakan bahwa setelah kehadiran guru dalam arti sebenarnya, internet akan menjadi suplemen dan komplement dalam menjadikan wakil guru yang mewakili sumber belajar yang penting di dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan pembelajaran tradisional dengan e-learning yaitu pada kelas tradisional, guru dianggap seseorang yang serba mengetahui semua hal dan bertugas untuk menyampaikan ilmunya kepada siswa. Itu untuk kelas tradisional. Sedangkan dalam pembelajaran e-learning, fokus utamanya adalah seorang siswa. Jadi siswa ini dituntut berperan aktif. Peserta didik atau siswa ini mandiri pada saat tertentu dan bertanggung jawab untuk pembelajarannya. Jadi keberhasilan dan kesuksesan belajarnya itu tergantung pada siswanya. Jadi dalam belajar e-learning ini, suasana pembelajaran e-learning itu akan memaksa siswa untuk berperan lebih aktif dalam belajar. Siswa mendesain atau mempersiapkan dan mencari bahan materi dengan usaha dan inisiatifnya sendiri. Dan yang ketiga yaitu karakteristik e-learning. Untuk yang pertama yaitu menggunakan jasa teknologi elektronik. Maksudnya adalah guru dan siswa dan sesama siswa atau guru sesama guru itu bisa berkomunikasi dengan sangat mudah dan tidak terbatas dengan adanya jasa elektronik. Yang kedua adalah memanfaatkan komputer. Memanfaatkan komputer dengan keunggulannya yaitu sebagai media digital dan jaringan komputer yang bisa menjangkau kegiatan belajar mengajar dalam jarak jauh maupun dekat. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri. Jadi maksudnya siswa dan guru itu dapat belajar ketika ia membutuhkannya secara cepat. Guru dan siswa itu dapat membukanya kapanpun dan dimanapun yang tersimpan di dalam sebuah komputer atau media elektronik lainnya. Jadi itu bersifat mandiri. Kemudian yang keempat yaitu memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, dan hal-hal terkait dengan administrasi pendidikan. Jadi dengan adanya komputer atau media digital, kita
kita bisa menjalankan jadwal pembelajaran, kurikulum, dan hal-hal lainnya yang sudah kita simpan di sebuah komputer atau media digital. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan e-learning. Yang pertama, kelebihan. Menurut Elangwan pada tahun 1999, Sukartawi pada tahun 2002, Mulfihil pada tahun 1997, dan Utarini pada tahun 1997 mengemukakan bahwa pertama, tersedianya fasilitas e-moderating di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi. Dengan adanya fasilitas internet, guru dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar mengajar ataupun berkomunikasi tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, yaitu guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang sudah terstruktur ataupun terjadwal melalui internet atau media digital. Dengan begitu, guru dan siswa dapat mengetahui, dapat menilai sampai mana berapa jauh bahan ajar yang sudah mereka pelajari. Yang ketiga, siswa dapat mereview ulang bahan ajar. Jadi, siswa dapat mereview atau melihat secara berulang-ulang setiap saat dan dimanapun jika diperlukan yang sudah berada di dalam komputer ataupun media digital lainnya seperti handphone. Kemudian yang keempat adalah siswa bisa berkunjung internet kapan saja. Yang kelima, guru dan siswa dapat menambah ilmu dan wawasan yang lebih luas. Jadi dengan adanya teknologi informasi ini sangat memudahkan sekali untuk guru dan siswa untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Jadi tidak hanya dari guru saja ataupun dari buku saja, melainkan dari internet pun bisa. Kita bisa berdiskusi dengan banyak orang secara online sehingga menambah ilmu dan wawasan yang lebih luas. Yang keenam, yaitu berubahnya peran siswa. Berubahnya peran siswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif dengan tuntutan pembelajaran e-learning ini yang mengharuskan siswa lebih aktif daripada gurunya. Hal itu tentu membawa perubahan yang signifikan bagi siswa. Yang ketujuh, yaitu relatif lebih efisien, di mana bagi yang tempat tinggalnya jauh dari perguruan tinggi ataupun sekolah konvensional lainnya, dengan adanya pembelajaran e-learning ini, kegiatan belajar mengajar pun masih bisa dilaksanakan. Seperti halnya kegiatan belajar dan mengajar kita yang sedang dilaksanakan pada saat sekarang ini, yaitu belajar secara daring. Kemudian sekarang adalah kekurangan belajar e-learning. Menurut Bulen pada tahun 2001 dan menurut Bram pada tahun 1997 mengemukakan bahwa kekurangan e-learning yang pertama yaitu kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Hal ini tentu saja terjadi karena yang biasanya berinteraksi langsung antara guru dan siswa ini berpindah menjadi ke dunia maya, hanya bertatap via handphone, laptop, dan lainnya. Yang kedua, yaitu kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau sosial. Kemudian yang ketiga, proses belajar mengajar lebih cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Jadi dalam proses kegiatan belajar ini lebih banyak melatih daripada pendidikan yang biasanya dilakukan atau dicontohkan secara langsung. Kemudian yang kelima, sebagian siswa ada yang masih gagal. Gagal di sini adalah bagi siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar ataupun kekurangan dari fasilitas, baik contohnya seperti media pembelajaran itu sendiri, seperti elektronik, handphone, ataupun jaringan, ataupun kuota. Kemudian yang keenam, yaitu tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Hal itu karena jumlah peserta didik ini tidak hanya dari satu tempat saja, melainkan berbagai tempat dan daerah. Termasuk ada yang tinggal di perkotaan dan pedesaan, yang dimana pedesaan itu cenderung untuk kekuatan jaringan maupun sinyalnya itu
sering mengalami ketidakstabilan. Hal itu tentu menjadi sebuah hambatan kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik yang tinggal di daerah pedesaan tersebut. B. Pengembangan model pembelajaran melalui internet. Menurut Rofik, tahun 2011, sistem pembelajaran internet dapat dikembangkan melalui 3 cara pengembangan. Yang pertama ada menggunakan sepenuhnya fasilitas internet yang telah ada, seperti email, IRC, atau Internet Relay Chat, World Wide Web, Search Engine, MILIS atau mailing list, dan FTP atau File Transfer Protocol. Yang kedua, ada menggunakan software pengembang program pembelajaran dengan internet yang dikenal dengan Web Course Tools, yang diantaranya bisa didapatkan secara gratis ataupun bisa juga dengan membelinya. Ada beberapa vendor yang mengembangkan Web Course Tools seperti WebCity, WebFuse, Topclass, dan lain-lain. Dan yang terakhir, mengembangkan sendiri program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tailor-made dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti ASP atau Active Server Page dan lain-lain. Keribetan yang berlarut-larut sehingga pada akhirnya akan mengganggu aktivitas sekolah secara keseluruhan. Yang C, contoh kebijakan dan inovasi TIK pada sekolah dasar. Penggunaan TIK sebagai media pembelajaran dapat melalui pemanfaatan perangkat komputer sebagai media pembelajaran inovatif. Diharapkan dengan penggunaan media ini dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Selain itu, proses pembelajaran akan lebih efektif karena pengguna TIK sebagai media pembelajaran memungkinkan teratasinya hambatan dalam proses komunikasi guru dengan peserta didik seperti hambatan fisiologis, psikologis, kultural, dan lingkungan. Khususnya di sekolah dasar di kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3, penggunaan TIK sangat membantu sekali dalam hal penyampaian materi. Dengan menggunakan visualisasi dan animasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Jenis-jenis sumber media pembelajaran berbasis TIK yang dapat dimanfaatkan oleh guru sekolah dasar dalam proses pembelajaran antara lain, yang pertama ada komputer, kedua ada LCD, ketiga ada internet, keempat ada CD pembelajaran, 5 ada email, dan 6 ada presentasi PowerPoint. Kemudian kendala penggunaan TIK di sekolah dasar menurut AK Kukuh A tahun 2017, beberapa kendala penggunaan TIK di sekolah dasar antara lain yang pertama ada pengembangan software perangkat pembelajaran berbasis TIK masih relatif mahal. Yang kedua, memerlukan pengetahuan dan keterampilan pemrograman untuk mengembangkan bahan ajar atau software pembelajaran berbasis TIK. Tidak semua guru kelas memiliki kemampuan bahasa pemrograman. Oleh karena itu, diharapkan guru kelas dapat memanfaatkan software perangkat pembelajaran yang sudah siap pakai. Yang ketiga, ada program yang tersedia saat ini belum memperhitungkan kreativitas siswa, sehingga hal tersebut tentu tidak akan mengembangkan kreativitas siswa. Guru perlu menggabungkan pembelajaran berbasis TIK dengan tetap tidak meninggalkan aktivitas yang mengembangkan keterampilan siswa. Yang keempat, ada mengurangi interaksi antara pengajar dan siswa atau bahkan antara siswa itu sendiri. Guru perlu menggabungkan pembelajaran berbasis TIK dengan tetap tidak meninggalkan aktivitas interaksi siswa antar siswa dan siswa dengan guru. Yang kelima, proses pembelajarannya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Mengapa demikian? Pendidikan yang bersifat mengajarkan perilaku, moral, dan nilai tetap memerlukan interaksi dengan manusia lainnya. Dan yang keenam, meski keberadaannya sudah semakin luas, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, komputer, dan jaringan perlistrikan. 7. Semakin canggihnya peralatan TIK dapat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan di bidang pendidikan. Solusi meningkatkan kemampuan penguasaan TIK bagi guru. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Bagi yang ingin bertanya, silakan ketikkan di kolom chat komentar ya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.